Alhamdulillah, publik fans timnas Indonesia auto lega banget. Pernyataan jujur Shin Tae-yong melalui media Korea soal skuad Garuda. Apakah beri kode akan kembali melatih timnas Indonesia di ronde keempat kah? Mantap, ini baru kabar gembira. FIFA akan memberikan hadiah spesial ke timnas Indonesia jelang round 4. Kira-kira apa ya? Bisa membuat publik kagum banget. Jae-iz dan Tom Hai jadi sorotan secara mendadak. Apakah gabung klub top di Eropa kah? Yuk simak video sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menjadi sorotan usai menyampaikan pujian setinggi langit kepada salah satu pemain muda berbakat tanah air, Marcelino Ferdinand. Dalam sebuah perbincangan santai namun penuh makna bersama sahabat lamanya Lee Kyung-kyu di kanal YouTube Katakan Lee Kyu, Shin secara terbuka membandingkan Marcelino dengan mega bintang sepak bola Korea Selatan Son Heung-min. Bukan pujian sembarangan, Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia sudah melihat potensi luar biasa dalam diri Marcelino sejak awal. Aku memilihnya untuk tim nasional ketika dia berusia 17 tahun. Dia 20 tahun sekarang, ujar Shin mengingat masa-masa awal memanggil Marcelino ke skuad Garuda. Tentu saja, memanggil pemain muda ke timnas senior bukan keputusan ringan. Namun bagi Shin, Marcelino memiliki kualitas mental yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ya, dia percaya diri dan dia tidak pemalu. Jadi, dia akan sukses. Lanjutnya dengan nada optimistis. Dua karakter penting, percaya diri dan tidak malu, menurutnya adalah kunci keberhasilan seorang pesepak bola di panggung besar. Tak berhenti di situ, pelatih yang membawa timnas Indonesia meraih sejumlah prestasi membanggakan itu bahkan menyandingkan Marcelino dengan Son Heung-min, sang kapten timnas Korea Selatan yang kini menjadi ikon Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Sebuah perbandingan yang bukan hanya memotivasi tetapi juga menggambarkan seberapa tinggi harapan Shin terhadap Marcelino. Namun perjalanan Marcelino tidak selalu mulus. Kepindahan yang ke Liga Belgia sempat menimbulkan kekhawatiran. Performanya sempat menurun, membuat sebagian penggemar mulai ragu. Tapi tidak dengan Shin Tae-yong. Ia tetap teguh percaya bahwa anak asuhnya itu akan mampu bangkit. Dia percaya diri dan tidak pemalu, jadi dia akan sukses. Saya selalu membandingkannya seperti Son Heung-min dari Korea. Meski dia sedikit tersendat di Belgia, dia sudah memanfaatkan pertandingan lawan Saudi untuk menunjukkan diri sebagai pemain yang baik. Shin juga menyoroti momen penting ketika Marcelino mendapat kesempatan emas untuk tampil di laga internasional yang menurutnya menjadi titik balik. Namun tiba-tiba sekarang dia ada di sini dan kemudian dia pergi ke Belgia. Dia menjadi sedikit mandek di sana. Saya pikir dia akan menggunakan pertandingan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemain yang baik, kata Shin Tae-yong penuh harap. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal bahwa Shin masih sangat percaya pada potensi besar Marcelino Ferdinand. Bahkan di tengah kritik dan tantangan, kepercayaan dari sang pelatih bisa menjadi bahan bakar semangat baru bagi Marcelino untuk terus berkembang. Kini tinggal bagaimana Marcelino menjawab kepercayaan itu di atas lapangan. Mampukah ia benar-benar menjadi sosok Son Heung-min-nya Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab.
Di sisi lain, kekalahan telak yang dialami timnas Indonesia dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 memunculkan kembali pertanyaan besar di benak para pecinta sepak bola tanah air. Apakah sosok Patrick Kluivert benar-benar pilihan yang tepat untuk membawa timnas ke level berikutnya? Ataukah penunjukannya sebagai pelatih utama justru menjadi langkah gegabah pasca kepergian Shin Tae-yong? Kemenangan atas Irak sebelumnya sempat memberi sedikit angin segar, tapi hasil mengecewakan melawan Jepang mengembalikan atmosfer keraguan. Tekanan pun semakin besar, bukan hanya dari masyarakat biasa atau pengamat sepak bola, tapi juga datang dari tokoh politik nasional. Salah satu suara paling keras datang dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang juga dikenal sebagai mertua dari pemain timnas Pratama Arhan. Dalam pernyataannya yang menghebohkan, Andre menyuarakan desakan pemecatan terhadap Patrick Kluivert jika gagal membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026. Kalau gagal di putaran keempat, tidak lolos Piala Dunia 2026, yang menurut saya Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus dipecat. Konsekuensi, tegas Andre Rosiade. Ia juga menyinggung keputusan PSSI yang tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong yang sebelumnya telah membawa timnas Indonesia mengalami kemajuan signifikan dari segi permainan dan mentalitas. Anda memecat Steye dalam rangka memilih prestasi yang lebih bagus dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau tidak mampu, yang dipecat saja, sambungnya. Pernyataan ini langsung memantik perdebatan. Banyak pendukung timnas merasa suara Andre mewakili keresahan mereka. Apalagi penggantian STY sempat dinilai terlalu dini mengingat prestasi dan fondasi kuat yang sudah ia bangun bersama tim muda maupun senior. Menariknya, jauh sebelum tekanan terhadap Kluivert mencuat, prediksi soal kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong sudah disampaikan oleh Denny Darko, seorang pembaca tarot dan kreator konten yang kerap menyoroti isu aktual. Dalam salah satu videonya yang diunggah pada 21 Maret 2025 di kanal YouTube pribadinya, Denny menyebut bahwa STY memiliki peluang besar untuk kembali menangani timnas Indonesia. Kalau kalian gak percaya, silahkan kalian nonton di konten saya jauh sebelum ini. Berbulan-bulan yang lalu, saya sudah katakan bahwa Shin Tae-yong akan kembali, ujar Denny Darko dikutip dari YouTube pribadinya. Dalam pandangannya, jika STY benar-benar kembali, hal itu akan menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Bukan hanya karena kualitas pelatihannya, tetapi karena ia akan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim dan strategi secara matang. Malah bagus, Shin Tae-yong gak harus membuktikan saat itu juga. Jadi dia punya waktu untuk mempersiapkan pembuktian yang berikutnya, tambahnya. Tak berhenti di situ, Denny juga menyoroti hubungan unik yang terjalin antara Shin Tae-yong dan sepak bola Indonesia. Baginya, ini lebih dari sekedar hubungan profesional. Ini adalah kemitraan emosional yang saling menguntungkan. Di mana kalau dia berkarir di negara lain, dia gak punya portofolio dan dia belum tentu akan mencetak apa yang sudah ia cetak di Indonesia. Karena di Indonesia dia sudah jadi seorang legenda, jelas Denny Darko. Pernyataan ini cukup menggambarkan sentimen publik terhadap sosok STY. Ia dianggap bukan hanya pelatih, melainkan sosok visioner yang memperkenalkan era baru dalam filosofi sepak bola Indonesia, lebih modern, taktis, dan kompetitif di level Asia. Kini semua mata tertuju pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 yang akan digelar pada Oktober 2026
Indonesia akan bersaing melawan tim-tim kuat dari Timur Tengah dalam sistem grup yang lebih kompetitif dan teknis. Hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia, sementara tim peringkat 3 masih harus melalui babak playoff. Dengan sistem yang jauh lebih ketat dan lawan yang semakin tangguh, wajar bila ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi. Kluivert tidak hanya dituntut menang, ia dituntut mencetak sejarah. Namun di sisi lain, waktu persiapan yang relatif singkat, minimnya pengalaman melatih timnas nasional di Asia, dan belum terjalinnya chemistry penuh antara Kluivert dan para pemain menjadi alasan mengapa banyak pihak ragu. Di tengah tekanan yang terus meningkat, masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia kian disorot. Apakah ia akan berhasil membungkam kritik dengan membawa timnas ke Piala Dunia 2026 atau justru Shin Tae-yong akan benar-benar kembali untuk melanjutkan proyek yang ia tinggalkan? Tak berhenti di situ, waktu terus berjalan, Oktober semakin dekat dan keputusan besar akan segera ditentukan, bukan hanya oleh hasil di lapangan, tetapi juga oleh suara publik dan pemangku kebijakan sepak bola nasional. Apakah kamu ingin Shin Tae-yong kembali? Tulis di kolom komentar. Kabar baik tengah menghampiri sepak bola nasional. Meski sempat dihantam kekalahan telak dari Jepang, timnas Indonesia justru dipastikan akan menerima durian runtuh dari FIFA dalam bentuk kenaikan peringkat dunia. Sebuah perkembangan yang tak hanya membanggakan, tetapi juga menambah kepercayaan diri skuad Garuda menjelang laga-laga krusial menuju Piala Dunia 2026. Ya, meski Patrick Kluivert dan tim asuhannya harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 0-6, hasil itu tidak sepenuhnya menghapus capaian positif yang sebelumnya telah diraih, terutama kemenangan penting atas Cina dengan skor tipis 1-0 pada 5 Juni 2025 lalu. Kemenangan tersebut terbukti cukup untuk menambah pundi-pundi poin Indonesia di ranking FIFA. Menurut jadwal yang diumumkan FIFA melalui situs resminya, update resmi ranking dunia akan dirilis pada 10 Juli 2025. Dan jika prediksi sejumlah analis terbukti benar, timnas Indonesia akan mengalami lonjakan dari peringkat ke-123 ke posisi 118 dunia. Sebuah kemajuan 5 tingkat yang bisa menjadi modal psikologis menjelang drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 17 Juli mendatang. Dengan berhasil mencapai putaran keempat, timnas Indonesia kini berada di antara 18 tim terbaik Asia yang masih berpeluang tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Drawing group akan menentukan lawan-lawan Indonesia dalam babak berikutnya. Tim asuhan Patrick Kluivert akan ditempatkan di pot 3 bersama Oman. Artinya, Indonesia berpotensi tergabung di grup yang sangat berat karena bisa saja harus menghadapi tim-tim kuat dari pot 1 dan pot 2 seperti Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, atau Arab Saudi. Format babak keempat ini sangat kompetitif. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi runner-up masih harus menjalani babak playoff interkontinental yang penuh tantangan. Maka tak heran jika hasil drawing dan posisi di ranking FIFA kini menjadi perhatian serius. Tidak hanya timnas Indonesia yang akan mengalami perubahan posisi, negara-negara tetangga pun mengalami pergeseran peringkat akibat hasil pertandingan internasional pada jeda FIFA bulan Juni lalu. Contohnya, Malaysia yang tampil luar biasa saat membantai Vietnam 4-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni lalu. Berkat kemenangan telat tersebut, Harimau Malaya diperkirakan akan naik dari peringkat ke-131 menjadi 126 dunia. Sebaliknya, Vietnam yang sebelumnya berada cukup stabil di peringkat 109 harus rela merosot ke posisi 113 karena
kehilangan banyak poin dalam sistem perhitungan ranking FIFA. Perubahan ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan antar negara di Asia Tenggara. Peringkat FIFA memang bukan satu-satunya tolok ukur kekuatan tim, tetapi tetap menjadi acuan penting dalam penentuan pot grup dan persepsi publik internasional terhadap perkembangan sebuah tim nasional. Naiknya peringkat FIFA memang layak disyukuri oleh para penggemar sepak bola Indonesia, tapi ini juga sekaligus menjadi ujian, sebab kenaikan ranking membawa ekspektasi yang lebih tinggi, baik dari federasi, publik, maupun media. Patrick Kluivert dan timnya harus mampu membuktikan bahwa capaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras yang berkelanjutan. Drawing pada 17 Juli nanti akan jadi momen penentu. Apakah Indonesia cukup siap menghadapi lawan-lawan besar di Asia? Apakah mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 semakin mendekat atau justru terasa menjauh? Setelah ramai diberitakan menjadi incaran sejumlah klub Serie A, Kapten Timnas Indonesia Jay Ijes kini dikabarkan menjadi salah satu target klub Liga Primer Inggris, Aston Villa. Dilansir dari situs Transferfeed, Villa disebut tertarik mendatangkan Ijes ke Villa Park setelah mereka juga baru saja berpisah dengan bek tengah Courtney Hause yang telah berakhir masa kontraknya pada Juni silam. Villa membutuhkan banyak stok pemain karena akan menjalani laga yang padat pada musim depan dengan berpartisipasi di Liga Eropa. Bek timnas Indonesia lainnya, Sen Patinama, dikabarkan telah sepakat untuk bergabung bersama klub Thailand Buriram United. Dikutip dari akun Instagram Si Asia Goal, Sen disebutkan sudah sepakat untuk bergabung bersama klub Thailand tersebut dan mengakhiri spekulasi yang menyebutkan sang pemain akan bermain untuk klub Liga 1 di Indonesia. Saat ini, Sen tengah menyelesaikan proses administrasi sebelum nantinya diumumkan secara resmi sebagai pemain baru Buriram United. Berstatus tanpa klub setelah berpisah bersama Almere City, membuat Tom Hai diisukan akan bermain di Indonesia bersama Liga 1. Namun melalui unggahan di akun Instagram barunya, Hai memperlihatkan foto-foto dirinya yang tengah berada di Jepang. Namun spekulasi itu tak lama kemudian terbantahkan setelah Hai mengunggah video dirinya yang tengah berlibur di Amsterdam. Melalui instastory-nya, besar kemungkinan foto tersebut diambil setelah laga Indonesia melawan Jepang pada awal Juni silam. Messi Hilgers tampaknya tak akan meninggalkan klubnya FC Twente di musim panas ini. Bek timnas Indonesia itu dikabarkan akan segera mengikuti pemusatan latihan Twente yang digelar pada 3 Juli mendatang. Pihak klub secara terbuka juga menyebutkan tengah menanti kedatangan Hilgers bersama klub. Twente sendiri telah menggelar laga persahabatan pada 1 Juli kemarin, namun Hilgers diberi waktu istirahat lebih panjang setelah mengikuti laga kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI melakukan persiapan lebih dini untuk menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang di Qatar. PSSI resmi memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp di Bali mulai 7 Juli hingga 10 Agustus 2025. Sejumlah nama-nama pemain yang tergabung dalam Piala Asia U17 April lalu ikut dipanggil, seperti kiper Dava Gassemi, bek Iputu Panji, kemudian di posisi gelandang ada nama Evandra Florasta yang sempat bersinar pada Piala Asia lalu. Kemudian di lini depan ada nama Josh Holong dari Persija Jakarta yang dipanggil kembali untuk menjalani pemusatan latihan. Menariknya, dalam pemanggilan pemain timnas U17 kali ini, sebanyak 9 pemain diaspora ikut dipanggil, bergabung dalam skuad asuhan Nova Arianto untuk menjalani training camp. Ada nama Muller dari Belanda, Ezer Jacob dari Australia, Lionel Detroit dari Italia, Noah Pohat dari Belanda, Jonah Gasseling dari Belanda, Azadin Ayub dari Norwegia, Deton Hoop dari Belanda, dan Nicolas dari Norwegia.
Penampilan gemilang timnas Indonesia pada Piala Asia lalu mencatatkan sejarah baru timnas U17 untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Tugas berat akan dihadapi pelatih Nova Arianto. Pasalnya pada Mei 2026 mendatang, timnas U17 juga akan melakoni Piala Asia 2026. Direncanakan skuad timnas U17 akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu menghadapi Piala Dunia pada November nanti dan Piala Asia pada Mei 2026 mendatang. Timnas Putri Indonesia akan menghadapi pertandingan kedua Grup D kualifikasi Piala Asia 2026 nanti malam. Indonesia akan melawan Pakistan di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten. Skuad asuhan Satoru Mochizuka alias Coach Mochi memiliki modal besar usai kalahkan Kirgistan di laga perdana. Meski tak mudah menghadapi Pakistan, tapi timnas putri Indonesia dinilai memiliki percaya diri tinggi untuk tampil maksimal dan menang. Coach Mochi mengatakan sudah menganalisa pertandingan perdana Pakistan melawan Taiwan. Pelatih asal Jepang itu menjelaskan bahwa Pakistan kerap bermain serangan balik dan memiliki pertahanan yang bagus. Ia mengatakan akan mencari cara untuk menghadapi strategi Pakistan tersebut. Ia juga meminta seluruh supporter timnas untuk mendukung Garuda Pertiwi nanti malam. 相手の試合を一試合見てるだけにいろんなことを考えています。あ、そうか。いろんなことを考えています。例えば相手がチャイニーズタイペイ相手にいい守備からいいカウンターを仕掛けているので、それの対策を考えるんですが、私たちの中でそれをやっていくかどうかっていうのがわからないので、すごく悩ましいところでもあります。ただ、やはり原点に戻って、どんな相手だろうと私たちの目指そうとするサッカー、4局面においていい距離、攻守の切り替えを早くする、ゴールを目指すっていうのを、明日もそういう戦い方でパキスタンに向かいたいと思っています。皆さん応援どうぞよろしくお願いします。Pertandingan nanti malam melawan Pakistan penting bagi Garuda Pertiwi untuk menentukan langkah selanjutnya. Kemenangan atas Kirgistan membawa Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara Grup D. Indonesia memiliki poin yang sama dengan pemuncak klasemen Taiwan yang unggul selisih gol. Jika Indonesia menang melawan Pakistan nanti malam, maka Garuda Pertiwi kemungkinan akan menghadapi laga perebutan posisi puncak Grup D saat melawan Taiwan di laga terakhir penyisihan Grup D pada Sabtu 5 Juli mendatang. Persija Jakarta kembali mengumumkan pemain asing barunya, yaitu Van Basten Sosa, pemain asal Brasil. Sosa akan menempati posisi gelandang Macan Kemayoran. Pemain berusia 30 tahun ini diproyeksikan akan menjadi motor serangan Persija di musim depan. Pasalnya Sosa sudah memiliki pengalaman panjang dalam karir sepak bolanya di Liga Brasil. Bahkan Persija Jakarta merupakan klub ke-16 baginya. Sosa mengaku tidak mudah memutuskan untuk meninggalkan tempat kelahirannya Brasil, tapi ia mengatakan ingin mencari pengalaman baru bersama Persija Jakarta. Sosa mengatakan akan cepat beradaptasi dan membantu tim sehingga bisa meraih gelar juara musim depan. Buscar conquistas, que sei que o clube também deseja isso. Esse é o meu maior motivo de estar aqui, esse é o maior desejo que tenho. Kamu bermain di banyak klub di Brazil. Apa pengalaman yang paling berkesan yang akan kamu bawa ke Persija? O Brasil tem também torcidas muito apaixonadas e passei por clubes como o Náutico, como o Brasil de Pelotas, e são clubes que têm torcidas gigantes também, e sei que também são como o Persija, e assim eu vou buscar também fazer o meu melhor para agradá-los a todos. Sosa juga rupanya sudah mengetahui supporter fanatik Persija, The Jackmania. Menurutnya tuntutan supporter untuk membawa pulang gelar juara akan menjadi tantangan tersendiri baginya untuk mengarahkan semua kemampuan di lapangan bersama dengan Macan Kemayoran.
PSIM Jogja menggelar latihan perdananya untuk menghadapi musim 2025-2026 di Stadion Mandala Krida. Latihan ini dipimpin langsung pelatih kepala asal Belanda, Jan Paul van Gastel. Manajer PSIM Jogja, Razi Taruna, mengaku senang untuk menghadapi musim depan. Ia mengatakan pelatih baru asal Belanda masih beradaptasi dengan pemain maupun fasilitas klub. Senang karena akhirnya kita bisa memulai musim 2025-2026. Pelatih juga masih banyak adaptasi kemarin bicara untuk fasilitas, untuk pemain, untuk komunikasi antara pelatih. Jadi ini sebuah, ya kalau bisa dibilang cukup challenging. Jadi ini hal yang pelatih tahu bakal akan mereka hadapi daya ini. Tapi itu menurut saya langkah kita supaya PSM bisa lebih baik ya harus itu. Kalau misalnya kita mau berada di zona nyaman terus ya kita akan maju. Jadi memang ini langkah yang kita ambil, kita mau PSM ke langkah yang lebih baik. Jadi kita ya, coba cari pelatih yang terbaik dengan pemain yang terbaik. Latihan perdana ini juga disaksikan langsung ribuan supporter yang tergabung dalam Braja Musti maupun The Maiden. Mereka memadati stadion untuk menyaksikan langsung klub kebanggaannya. Teriakan nyanyian supporter mengiringi latihan perdana Laskar Mataram. Pelatih baru Van Gastel dibuat kagum dengan dukungan penuh supporter yang tak henti bernyanyi sebagai bentuk dukungan kepada PSIM Jogja. PSIM akan menghadapi kerasnya pertandingan di Liga 1 musim depan. Tetapi Laskar Mataram sudah membuktikan layak berada di kasta tertinggi sepak bola tanah air usai memuncaki klasemen Liga 2 musim 2024-2025. Penantian panjang PSIM selama 18 tahun untuk bermain di Liga 1 tak akan disia-siakan manajemen tim. Laskar Mataram saat ini menambah pemain kedalaman skuad dengan sejumlah pemain asing. Diharapkan menjadi kekuatan baru untuk bersaing di Liga 1 musim depan. Siapan jelang penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas 8 NTB 2025 pada 26 Juli hingga 1 Agustus mendatang terus dimatangkan. Lebih dari 12.000 pegiat olahraga masyarakat dari 37 provinsi akan ambil bagian dalam Fornas tahun ini. Ketua Panitia Penyelenggara Fornas 2025, Ibnu Riza Pradipto, mengatakan persiapan menjelang pelaksanaan telah dilakukan secara intensif selama 4 bulan terakhir, baik oleh panitia pusat maupun daerah. Dengan mengusung tema kalah menang semua senang, Fornas 2025 tidak hanya menghadirkan semangat kompetisi, tetapi juga menekankan nilai kebugaran, kebersamaan, pelestarian budaya, dan penguatan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism. Oke, pada waktu Fornas sebelumnya memang sudah ditentukan oleh Kormi Nasional untuk tuan rumah selanjutnya adalah NTB. Jadi pada waktu itu di Jawa Barat, lalu sekarang di NTB. Dan kali ini memang NTB komit untuk melaksanakan acara Fornas kali ini serius, dan ini akan jadi event olahraga masyarakat nasional dan juga awareness-nya akan ke internasional juga. Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penyelenggaraan Fornas sebagai bagian dari pembinaan olahraga masyarakat di tanah air. Iya, kita menyambung dari yang sebelumnya ya. Menyambung dari yang sebelumnya, kita akan support juga karena ini bukan hanya olahraga, tapi memasyarakatkan olahraga yang seperti saya bilang tadi. Kita ini sekarang orang untuk berolahraga ya udah senang kan, udah senang. Nanti mungkin di situ olahraga yang mungkin orang tuanya, nanti ke anaknya, nanti juga mereka juga ngelihat ada apa aja sih olahraga yang di situ, sehingga ada kolaborasi yang memang bisa ke prestasi juga, bisa ke prestasi tingkat internasional juga di sini. Dan di situ juga kan nggak melibatkan hanya olahraga, tapi ya tadi ada UMKM-nya juga memasyarakatkan di sana seperti apa. Kita juga mendokrak ekonomi pariwisata juga untuk di daerahnya. Pelaksanaan Fornas 2025 akan tersebar di sejumlah kabupaten kota di NTB, yaitu Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Sebanyak 1.152 nomor pertandingan akan digelar dari 73 induk organisasi olahraga masyarakat Inorga, ditambah 28 Inorga eksibisi, serta 3 Inorga undangan dari Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal. Cabang olahraga tersebut mencakup olahraga kesehatan dan kebugaran, olahraga petualangan dan tantangan, serta olahraga tradisional dan kreasi budaya.
Kompetisi Climbing Cloud Party 2025 akan menjadi panggung akbar bagi penggiat olahraga panjat di tanah air. Monhut resmi mengumumkan penyelenggaraan kompetisi boulder tahunan dengan mengusung tema belajar dari Jepang untuk mengakselerasi pertumbuhan olahraga panjat. Menggandeng Indoclimb sebagai tempat penyelenggaraan, event yang paling dinanti ini berlangsung mulai tanggal 3 hingga 6 Juli 2025 di Jakarta. Tercatat sebanyak 285 peserta turut meramaikan ajang ini, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dalam edisi ketiga ini, Ketua Panitia Jerry Marvin Chandra mengungkapkan adanya perbedaan, yakni dengan menghadirkan pembuat jalur internasional asal Jepang, Kazuya Tokunaga. Ia mengharapkan dengan rute baru ini dapat membantu para penggiat panjat maupun atlet Indonesia yang belum pernah bertanding ke luar negeri dapat mengakses jalur tersebut. Untuk tahun ini pertama kalinya kita mengundang pembuat jalur dari Jepang dengan license IFSC, jadi emang udah International Federations of Sport Climbing. Jadi yang jalur-jalur yang dicobain sama atlet yang berkompetisi di tingkat dunia itu juga ada sedikit yang dibantu sama yang orang yang berlicense ini. Jadi diharapkan orang-orang yang amatir sama atlet Indonesia yang belum pernah bertanding di luar negeri bisa mengakses rute-rute itu di Indonesia. Kompetisi boulder ini rupanya juga mendapat sambutan positif dari pelatih kepala Emi Zaina. Emi mengatakan acara ini dapat menarik animo masyarakat terhadap panjat tebing, terutama disiplin boulder, tidak hanya amatir tetapi juga untuk atlet. Ia menambahkan bahwa dengan hadirnya pembuat jalur dari Jepang mampu membantu mengembangkan panjat tebing Indonesia. Dengan acara ini kita bisa meningkatkan animo masyarakat untuk panjat tebing terutama boulder, bukan cuma amatir tapi juga untuk atletnya untuk berprestasi. Jadi kita berharap bahwa boulder yang kiblatnya saat ini di Jepang gitu, itu bisa sedikit banyak nularin ke Indonesia gitu. Walaupun sedikit peran kita, tapi kita tetap mau ngambil peran itu untuk perkembangan panjat tebing Indonesia. Climbing Cloud Party 2025 menyajikan total hadiah senilai 71 juta rupiah kepada para pemenang. Kompetisi ini akan memperlombakan disiplin boulder mulai kategori Spider Kids, Youth 1, Youth 2 yang akan digelar di Indoclimb FX Sudirman Jakarta pada 3 hingga 4 Juli. Sementara untuk kategori Novice, Intermediate dan Open akan dihelat di Indoclimb Lipo Mall Kemang Jakarta mulai 5 hingga 6 Juli 2025.